sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Lembata yang kering. Hal ini kontras dengan penduduknya yang hampir 100% hidup sebagai petani ladang yang bergantung pada curah hujan. Hampir setiap tahunnya mereka mengalami gagal panen, terutama masyarakat 5 desa di wilayah Tanjung. Sumber penghasilan di darat hampir tidak ada. Jagung dan kacang-kacangan yang dahulunya sebagai sumber komoditi masyarakat, kini tak bisa diandalkan karena gagal panen akibat curah hujan terbatas. Begitupun halnya dengan ternak piaraan kambing, domba, dan kuda. Susahnya mendapat pakan di musim kemarau menjadi kendala besar bagi warga. Terdik yang seakan tak kenal musim membuat rerumputan yang menjadi sumber makanan ternak meranggas. Ternak kehilangan makanan dan perlahan punah. Darat seakan tak mampu lagi mensuplai sumber kehidupan penduduknya. Sumber penghasilan kini beralih ke laut. Selain ikan dan kerang, rumput laut adalah komoditi yang sempat menggerakkan roda perekonomian masyarakat 5 desa di wilayah Tanjung. Selain pasarnya menjanjikan, juga dapat dipanen dalam waktu singkat. Sayangnya, ketika budidaya yang dilakukan secara manual itu mulai diserang hama yang terus berulang dari waktu ke waktu, mereka akhirnya angkat tangan juga. Tadi dorong ini tidak dorong ini kan yang sampan ini yang untuk kita ambil simpel itu. Nah, kami maunya Satu petak petak ini bisa kita tebar 5 dari 1 bulan kira-kira berapa ya itu. supaya kita bisa hitung. Habis ini Dia punya pertumbuhan tiap hari atau tiap minggu. nah, karena ini kan ada orang curi. Nah, Nah, jadi kita kita sana, mulai nanti. ini sana apa rau ke Sekaro, sana timbang semua. Ya. Yang ini kita tidak boleh tambah banyak lagi. Ya, ya. Dia ini supaya kamu ambil simpel kan berapa toh? Supaya kita ambil sampel dia punya pertumbuhan per minggunya berapa? Ya. Kini setelah sekian lama absen dari budaya rumput laut, Yayasan Kesehatan untuk Semua dengan dukungan Kedutaan New Zealand memperkenalkan budidaya rumput laut menggunakan teknologi kurungan jaring apung. Pendekatan ini ternyata ampuh. Selain terhindar dari serangan hama, bibit terlihat lebih unggul, bersih, dengan bobot yang lebih berat. Bahkan dalam 30 kurungan mampu menghasilkan 2,700 ton dalam sekali panen. Pilot project ini melibatkan 30 kepala keluarga di Desa Dulitukan yang berjalan sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Selamat siang buat kita semua. Hari ini kami melakukan pasca panen pada budaya dengan metode keramba jaring apung. Nah, ini kami sudah melakukan proses pemanenan. Nah, sekarang kita melakukan wawancara kepada pelaku usaha. Baik, Bapak selamat siang. Ya, ini kami mau wawancara sedikit. Bagaimana setelah Bapak menggunakan metode keramba jaring apung ini, apakah memberi dampak positif apa bermanfaat tidak? Bisa dijelaskan? Soal kerambanya ini dampaknya positif dan kendalanya kami bawa armadanya. Armadanya ini yang dibutuhkan sekali karena kita pakai tenaga toh. Sampannya terbatas. Soal kita panen ini kak, kan terbatas untuk hasilnya, untuk rumput lautnya di dalam keramba itunya positif sekali, meyakinkan untuk kita semua. Berarti hasil dengan menggunakan metode keramba jaring apung ini mempunyai hasil yang bagus, Bapak? Iya, bagus. Berarti ada perubahan. Ada perubahan dari sekali. kualitas bibitnya, Bibit, berat bibitnya, dan lebih bersih, Bapak? ya, lebih bersih dan dia punya kembangannya, tunasnya lebih banyak, untuk bibitnya lebih unggul lah, lebih unggul. Berarti bibitnya lebih unggul. Ya. Bagusnya bagus. kita menggunakan metode keramba jaring apung. Iya. Hanya persoalan sekarang kendala di Armada saja. Armadanya. Kira-kira armada dengan mesinnya, Bapak? Ya, transportasinya laut. Dari darat ke dalam itu kan agak apa tuh kita bubut karena kita habis panen bawa dari tempat kerambanya ke darat, kita gunting habis langsung kan bibit kan langsung kita
simpan kembali. Jadi kita dengan cuacanya panas begini kan kita bubut dengan mesinnya. Jadi apa? Baik, terima kasih. Mungkin sangat bermanfaat sekali ketika kita menggunakan keran Banjarang Apung untuk proses pembibitan rumput laut. Nah, sekarang kendalanya bagaimana proses pasca panen sehingga lebih cepat. Bagaimana kita harus menggunakan perahu yang difasilitasi dengan mesinnya. Mungkin itu saja kendala dari kegiatan ini, usaha bab mereka, tapi memang sangat terbantu sekali dengan metode keran Banjarang Apung ini. Semangat! Teknologi kurungan jaring apung adalah inovasi yang pertama kali dikenalkan oleh Maruf Kasim, seorang dosen pada Fakultas Perikanan Universitas Hau Oleo Kendari, dan telah diuji coba di beberapa daerah dan berjalan sukses. Kami berharap inovasi ini dapat menggairahkan kembali animo masyarakat Ilape, terkhusus 5 desa di daerah Tanjung, untuk kembali melakukan budidaya rumput laut dengan mereplikasi teknologi yang ada.